juga Kang. Terlalu dekat ya? Iya. Sini aja dulu. Kan yang ada di batu situ kan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, salam sejahtera selalu. Nusantaraku tercinta dimanapun Anda berada ya. Saat ini saya berada di bantaran sungai yang konon sungai ini banyak sekali mengandung misteri-misteri yang terkadang membuat hati kita merinding, membuat hati kita semriwing ya teman-teman ya. Bukan berarti kita ini penakut, bukan berarti kita ini takut atau bagaimana ya teman-teman ya. Tapi memang aura-aura gaib, aura-aura mistis yang ada di dalam dunia ini memang itu disediakan oleh Tuhan ya. Bukan untuk kita takuti, tapi untuk kita jadikan pelajaran, jadikan hikmah apa yang terjadi, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan bisa dijadikan takdir atau hikmah ya. Juga dijadikan edukasi, pelajaran agar kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya teman-teman ya. Semoga di video kita kali ini kita bisa mengambil hikmahnya, jangan diambil sisi negatifnya teman-teman ya. Kali ini kita mencari sosok si istri dari Pak Kiai yang konon Kiai ini sudah kondang di mana-mana. Beliau ini sudah istilahnya pojangannya, bahkan pengikutnya ini sudah ratusan ribu ya teman-teman, sudah viral di dunia maya, bahkan di TikTok, di YouTube itu namanya sudah tidak asing lagi teman-teman. Nah ternyata sosok istrinya ini adalah bukan orang yang bisa patut dicontoh ya. Mohon maaf, bukan berarti menjelekkan atau menceritakan aib orang lain, tapi kita seperti apa yang saya bilang tadi, kita ambil hikmahnya, kita ambil sisi positifnya teman-teman ya. Mohon maaf jika nanti di video nanti kita ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ini adalah channel hiburan semata untuk edukasi dan juga pelajaran teman kita semua teman. Bahwasanya memang dibalik ketenaran dari Kiai ini ternyata mohon maaf Allah memberikan ujian, Allah memberikan cobaan kepada Pak Kiai ini, bahwasanya istrinya itu tidak patut kita contoh. Bagaimana dan seperti apa nanti kita biar tidak dicontoh untuk ibu-ibu yang lain teman-teman ya. Kenapa? Itu adalah perbuatan yang tidak bagus, perbuatan yang kurang senonoh ya teman-teman. Harusnya menjadi seorang istri Kiai itu harus bisa menjadikan contoh, menjadikan suri tauladan, menjadikan panutan ya, ketika menjadi istri nomor satu, istri yang solehah gitu teman-teman ya. Seperti apa dan bagaimana sih ceritanya? Loh. Pak. Siapa ini Kang? Pak, ngapunten Pak. Awas. Pak, sini Pak. Saya mau tanya Pak. Yo, bareng. Mau kemana? Mau kemana sampai? Gini Pak. Saya ini mau tanya, katanya ini kan lagi viral di medsos itu kan, ngapunten, istrinya Gus itu Gus Imam itu ya? yang viral di YouTube itu Ya, kan? kenapa? Katanya istrinya itu ngapunten, ternyata sekarang itu jadi seekor ular gitu kan. Mohon maaf ngapunten, mungkin jenengan ini sepertinya sudah tahu atau memang menutup-nutupi atau bagaimana ya kan? Kok saya Sampai lihat ini kok sampai tahu tuh gimana itu? Ya Tahu kan? berita itu dari mana sampai ya ini? kan sudah viral kan? Itu viral memang. Iya sudah viral. Berarti emang sudah tahu sendiri ya? Iya sudah Dari tahu media sendiri. sosial. Betul, makanya kita Ya, ini mau kesini, mau istilahnya meyakinkan, Ya. mau meng-cross check apakah itu benar adanya atau memang itu hanya sekedar gosip. Karena apa saya lihat di medsos-medsos itu kebanyakan kalau berita negatif, berita yang hoak itu cepat sekali nyebar. Ya betul. Makanya saya ini kesini konon wanita dari atau istri dari
Pak Yai ini sedang diasingkan oleh Iya. warganya. Kenapa? Pak Yainya sendiri katanya istilahnya apa ya? Belum yakin kalau itu memang istrinya sedang melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu, gitu loh Pak. Iya, iya. Dan saya kesini tadi mencuri-curi dan mencari info, dan saya tahu keberadaan si istri Ustadz atau Kiai ini disembunyikan di bantaran sungai yang ada di aliran Gunung Anjesmoro ini. Ya, betul, betul. Apakah panjenengan ini salah satu penjaganya atau apa ya istilahnya jenengan ini atau orang biasa atau bagaimana? Kok saya lihat ciri-cirinya sungainya sudah memang benar ini gitu loh. Betul, ya. Ya mohon izin ya. Saya ini warga biasa sebenarnya, Mas. Nggih. Sebenarnya saya ini warga biasa. Cuman saya sama Pak Kiai tersebut saya diberikan amanah untuk menjaga orang, yaitu tadi menjaga istrinya di daerah sini agar kalau ada orang lewat tidak kaget. Kalau ada orang datang seperti sampai ini tidak kaget. Oke. Gitu loh. Dan memang benar. Sebenarnya itu bukan disembunyikan. Nggih. Jadi istrinya Pak Yai tadi yang berupa wujud itu tidak disembunyikan. Tapi memang orangnya malu ya. Nggih. Lari dengan sendirinya ke bantaran sungai sini. Gitu, Mas. Oh, berarti infonya ya kan salah kan ya. Makanya info yang setengah-setengah atau istilahnya hanya dari sepihak itu belum valid ya. Berarti tidak disembunyikan, Nggih. Tidak. Jadi Pak Ustadz tersebut sebenarnya Pak Yainya itu dia bisa menerima apa adanya kalau memang istrinya itu apa namanya menjadi siluman tersebut ya, siluman ular lah istilahnya ya. Tapi kalau rasa malunya sama Pak Ustadz memang orangnya malu sekali. Cuma karena bagaimanapun juga dia itu istrinya. Tetap sebenarnya itu ditempatkan di rumahnya. Tapi karena istrinya tersebut yang sudah berubah wujud menjadi siluman ular, dia merasa malu dan pergi mengasingkan diri. Pergi mengasingkan diri di sungai sini. Ya gitu. Allah. Naudzubillah min dzalik ya. Mohon maaf ya Mas, jenengan kan istilahnya orang kepercayaan dari Pak Yai ini. Maksud saya merekam ini bukan berarti saya ini membuka aib dari Pak Yai atau Pak Ustadz, tapi niat kami ini memberikan apa ya edukasi, Ya, nggak pelajaran buat yang lain. Yang penting saya tidak publikasikan siapa-siapa dan dari mana Pak Yai itu. Yang jelas ya ini sudah viral agar apa ya istri-istri yang lain itu tidak melakukan seperti Ya. ini gitu loh Kang. Saya berpesan kemarin juga ada orang yang seperti sampai ke sini, datang ke sini. media Ya, ada media juga datang ke sini mengambil rekaman seperti sampean ini ada kemarin. Tapi karena memang diperbolehkan sama Pak Ustadz. Kenapa? Saya ini diberi tugas sama Pak Ustadz, kalau ada yang datang seperti sampean ini, saya disuruh menceritakan apa adanya. Buat edukasi, Mas. Tujuannya apa? Biar nanti kalau video ini sudah beredar di luar sana, buat pelajaran sama istri-istri atau wanita-wanita yang ada di luar sana, biar tidak melakukan selingkuh, Mas. Oh ya Allah. Karena apa? Karena kejadian seperti ini kan bermula dari perselingkuhan. Awalnya Mas sudah seperti sudah dengar ceritanya apa belum? itu. Belum, hanya sepihak katanya Nah, memang. betul. Karena saya diberikan tugas sama Pak Iya. Yai, diberikan amanah. Siapapun nanti yang datang ke sini ada orang tanya, saya disuruh cerita apa adanya, Mas. Oh, nggih. Ya, jadi seperti ini, Mas ya. Ini boleh saya sambil duduk sini, Mas? Situ aja Pak. Situ aja. Mana? Sini juga saya. Iya Pak. Apa kamu nggak Pak? Hah? Bilang satu, Mas, adanya, Mas. Ya Allah. Ini Pak. Ini loh. Ini ya. Nggih, sampean pinara. Saya juga kemeng Pak, nggih sampean Pak. Ayo Pak, pinara dulu Pak. Gimana? Mas, saya menemukan sesuatu, Mas. Ini teman tahu ini apa ini? Apa ya? Apa ini? Kakinya anu kan? Kakinya Kepiting, iya, betul. ya. Saya makan. Alah, orang ini aneh. Oh, wah ini. Ini gimana Pak ceritanya Pak? Ini kan. Ini, jadi ceritanya seperti ini, Mas ya. Oke. Gimana ceritanya? Sebenarnya Pak Ustadz tersebut sama istrinya ini berumah tangga ini sudah cukup lama sekali. Sudah berumah tangga cukup lama sekali dan mempunyai, saya dengar mempunyai anak berapa Pak Ustadznya? Saya ngampunin belum Oh, sampai mendengar belum berapa seperti ya. anaknya. Ya, biar saya ceritakan ya. Sebenarnya Pak Yai tersebut, Pak Ustadz tersebut memperistri itu tadi ya, istrinya itu
kurang lebih sudah lama kan, sudah lama bertahun-tahun dan mempunyai dikaruniai anak 2 orang anak, gitu kan, punya 2 orang anak kan, laki-laki dan perempuan. Nah, terus ya nggak tahu bagaimana itu ceritanya, tiba-tiba di masyarakat itu heboh. Katanya waktu itu belum terbukti. Katanya istrinya Pak Ustadz itu selingkuh sama tetangganya. Selingkuh sama tetangganya. Akhirnya Pak Ustadznya itu dikasih tahu sama keluarganya. Pak Ustadz nggak percaya. Pak Ustadz nggak percaya. Akhirnya suatu hari Pak Ustadz itu membuktikan sendiri. Ketika ditinggal Pak Ustadz pergi mengaji, undangan ngaji ke apa namanya, ke majelis taklim, wali ya betul, ke majelis taklim ya, di rumah tidak ada orang, ternyata itulah kacamatanya Pak Ustadz itu ketinggalan di rumah. Akhirnya belum waktunya pulang, Pak Ustadz pulang karena ngambil kacamata. Ternyata Pak Ustadz ngambil kacamata, di dalam kamarnya itu ternyata istrinya Pak Ustadz itu tadi memasukkan laki-laki. Dia sedang berhubungan badan. Itu Mas. Jadi dia istrinya Pak Ustadz itu sedang berhubungan badan sama tetangganya atau laki-laki lain. Akhirnya Pak Ustadz murka, marah, sehingga membaca doa, ya, membaca doa dan mengeluarkan kata-kata yang kotor. Oh, istilahnya seperti mengutuk gitu. Betul, dikutuk sama Pak Ustadz. Tapi emosi ya, belum emosi. Kamu ini saya jadikan istri saya baik-baik. Kamu melakukan hal yang buruk. Kamu seperti binatang, katanya seperti itu kan. Kamu itu mirip kayak kelakuan ular gitu kan. Ular. Begitu Pak, betul begitu Pak Ustadz mengucapkan kata-kata seperti itu. Tiba-tiba yang laki-laki lari kabur kan ya. Terus yang istrinya itu kepanasan. Kepanasan akhirnya muncul apa namanya? Sisik. Muncul sisik akhirnya menjadi ular kan. Tapi kepalanya wujudnya tetap manusia, cantik kan. Sampai badan ini manusia cantik. Tapi dari bawah ini ular kan. Gitu. Akhirnya Pak Yai tersebut kasihan, dia tetap disuruh tinggal di rumah, tapi sang istri sudah terlanjur malu, akhirnya kabur dan keluar dari rumahnya, ya berada di bantaran sungai sini kan. Tapi untuk makan minumnya masih dikirim. Betul. Ya. Gimana kita boleh Kang melihat sosok istrinya itu Kang? Mungkin diizinkan gitu, mungkin dari jauh gitu ya? Boleh. Mohon izin gitu. Ini tapi gini kan. Gimana Kang? Saya ada pesan. Kalau nggak kuat mending jangan kan, karena wujudnya itu bukan seperti manusia lagi kan. Mengerikan gitu? Manusia setengah siluman kan, mengerikan sekali. Gimana? Kalau saya main sanggup nggak apa-apa. Ya dari jauh aja, tapi dengan Pandu Kang. Dengan dari jauh aja Kang. Ya. Karena biar netizen ini juga apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nggak sekedar apa ya, berita hoak gitu loh Kang. Kalau nggak ada buktinya itu Kang. Coba Kang. Mana Kang? Bismillahirrahmanirrahim. Oh di sini Kang. Ya Allah. Lu wahyu ya Kang. Ini Kang. Ya Allah. Ayo Kang. Jangan terlalu mendekat Kang. Iya Kang. Sini aja dulu. Itu tiap hari seperti itu Kang. Kadang ada di batu situ Kang. Oke. Kadang ada di batu yang ujung itu. Terus Oh, kadang kita cari tidak ada, kadang masuk ke ini apa lubang. Ya Allah. Masuk ke lubang itu ada lubang Kang. Iya. Ya, ayo Kang. Tapi nggak mengganggu. Boleh mendekat dikit Kang. Kepingin tahu wajahnya gitu Kang. Bentar, saya izin dulu sana. Oh iya. Gimana Kang? Boleh Kang? Alhamdulillah. Gambarkan kita ya teman-teman, bagaimana sosok wanita yang dikutuk istrinya atau Pak Yainya ini menjadi seekor ular teman-teman ya. Kita zoom Kang ya. Oh, Nyai. Ya wah iya Kang itu Kang. Nyai. Zoom Kang. Nyai ya. Pun tak zoom Kang. Mohon maaf Bu Nyai. Ini teman saya juga Bu Nyai. Ini tidak mengganggu. Wah Cuma iya.
beliau ini kepingin tahu Kiai ya, nggak apa-apa ya Bung ya. Wah, iya. Seperti itu. Kan. Asli teman ya, itu wajahnya asli teman ya. Jadi setiap hari yang melakukan hal seperti itu. Ya. Terus makan juga nggak mau makan nasi seperti manusia. Ini saya antar makanan, Gimana? saya disuruh Pak Ustadz ngantar makanan nggak dimakan, nggak mau. Ya. Nah terus gimana? Yang makan ikan kecil-kecil yang ada di, terus bukan manusia lagi kan, yang dimakan seperti binatang. Makan ikan-ikan kecil yang ada di pinggir sungai, ada tikus, pinggir sungai dimakan. Oh berarti anu Kang ya. Oh. Mohon maaf Kang tak izin ini Kang. Berarti Ya kan? Wajahnya masih wajah manusia wanita cantik iya, ya. wajahnya asli Kang. Saya pikir sudah berubah, berarti itu aslinya cantik memang Kang ya. Kita melakukan hal tak kan. Iya ya Kang. Iya Kang, gimana Kang? Bukan. Ya Allah, itu teman ya. Pen bawa dulu ya. Ya Allah. Ya Allah, kok ngono Kang, Masya Allah, sawer Kang. Astagfirullahaladzim. Gimana nih kan? Ya terus menurut Pak Yainya sampai kapan ini Kang? Istilahnya itu atau sampai viral dulu sampai booming biar apa? Istilahnya itu orang seluruh dunia tahu bahwasanya meskipun istri dari Pak Yai pun kalau berbuat dosa dan salah itu juga harus dihukum. Betul kan. Jadi Seperti itu. Jadi Pak Ustadznya sendiri ngomong seperti ini karena Pak Ustadz kemarin itu tidak menyangka juga apa yang sudah dikeluarkan atau diucapkan dari mulutnya, Nggih. kutukan tersebut menjadi kenyataan. Gitu, Pak Ustadz sendiri tidak menyangka kan. Nah sekarang Pak Ustadz sendiri juga mencari tombol apa ya, ikhtiar. Iya. Ikhtiar minta tolong ke siapapun yang bisa membantu mengembalikan wujudnya Memulihkan seperti istrinya. manusia lagi. Tapi kalau janjinya Pak Ustadz kemarin, kalau sudah kembali wujudnya jadi manusia, Nggih. dia akan diceraikan. Oh iya iya. Kalau sekarang ini statusnya masih istrinya Pak Ustadz kan. Nggih. Jadi Tapi nanti kalau istilahnya sudah kembali menjadi manusia cantik, paham. diceraikan sama Pak Ustadz, gitu kan. Jadi istilahnya Pak Yainya ini istilahnya masih tanggung jawab gitu. Betul. Tanggung Ya. jawab moral, tanggung jawab sebagai seorang dai, karena bagaimanapun juga meskipun istrinya berbuat seperti itu, mulut dari seorang kiai itu juga harus tetap terjaga, gitu mungkin nggak sih? Betul. Ya Allah. Oke Kang, sementara ini dulu saya mohon izin. Semoga video ini bisa menginspirasi kita semuanya, Ya. maksudnya mengedukasi. Yang baik silakan ditiru, yang jelek silakan ditinggalkan ya teman-teman. Oke, demikian dulu. Mohon maaf, mohon izin Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, semoga video ini nanti bisa kita ambil hikmahnya. Jangan ditiru yang jelek, kita tiru yang baik ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.